Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian pasti ada di rumah, ibu juga ada di rumah. Tetap di rumah, jaga kesehatan ya, supaya kita bisa terus sehat ya, dan kita bisa melawan bersama-sama virus corona. Ya, karena kita ada di rumah, tetapi tetap pembelajaran harus tetap berlangsung ya. Jadi kalian belajar di rumah, ibu juga mengajar di rumah ya. Oke, anak-anak, ibu minta maaf karena ibu kurang maksimal dalam mengajar matematika dikarenakan banyak faktor ya. Seperti ini kita tidak bisa tatap langsung di kelas, makanya kita belajarnya melalui online ya. Tapi ibu tetap bertanggung jawab atas kalian ya. Ibu tetap akan menyampaikan informasi, ibu akan tetap menyampaikan materi walaupun kurang maksimal ya. Tapi ibu akan selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian walaupun kalian ada di rumah. Ya anak-anak, ibu bisa lihat tidak etis ketika ibu memberikan tugas kemudian ibu belum menyampaikan materinya. Jadi sekarang ibu akan menyampaikan materinya, tapi ibu minta maaf karena ibu tidak bisa sedetail pada saat kita belajar di kelas ya. Ibu hanya ambil intinya saja supaya kalian bisa menjawab tugas-tugas atau menjawab soal tentang turunan fungsi ya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Kita mulai dari turunan fungsi itu seperti apa ya. Nah, baru nanti kita ke soal dan ibu akan arahkan kalian untuk menjawab soal dengan mudah. Nih anak-anak, ketika ada fungsi y atau fx ya, kemudian di situ ada mx pangkat n, maka turunannya ini dibacanya turunan. dy per dx itu dibacanya turunan, ini juga dibacanya turunan. F aksen x juga ini dibacanya turunan. Maka turunannya, maka pangkatnya turunan. Namanya juga turunan, makanya pangkatnya turun ya. M tetap, n di sini kan pangkat turun, kalikan dengan m-nya, kemudian pangkatnya kurangi 1. Paham ya? Jadi ketika kita mencari turunan, pangkatnya diturunkan dan pangkatnya kurangi 1. Oke, masih belum paham? Kita langsung saja aplikasikan ke dalam soal ya. Soal yang pertama anak-anak, nih. Jika y seperti ini, maka kita cari turunannya, dy per dx-nya. Oke, tadi ya. Ayo kita sama-sama, gua akan pelan ya. Nomor 1, kita kan punya y sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 5x min 1 ya. Kemudian kita diminta mencari dy per dx atau turunannya terhadap x, turunan y terhadap x gitu ya. Bagaimana Bu caranya? Seperti yang tadi Ibu katakan. Oke, satu lagi ya Ibu akan sampaikan ketika kita dapatkan konstanta. Konstanta itu yang tidak dengan variabel, misalkan kayak ini nih min 1. Kemudian hanya angka saja, maka turunannya itu adalah 0. Misalkan konstanta fx-nya itu adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Konstanta itu yang penting dia tidak berdampingan dengan variabel, itu namanya konstanta ya, yang sendirian gitu ya. Ini min 1 tidak ada x-nya tuh, berarti itu turunannya adalah 0. Jadi gimana Bu ini Bu? Ini ada angka 2 kan? Kita tuliskan 2-nya, kemudian 3-nya turun kali 3, kemudian pangkatnya kurangi 1. Oke. Kemudian yang ini ya, tambah. Ini kan angka 4 kan? Ya baik. 2-nya turun, kalikan 2x, 2-nya kurangi 1. Paham? Nah, sekarang ada ini 5 kan? Ya, kalau tidak ada apa-apanya berarti pangkatnya 1 kan? Berarti kalikan 1, x, 1 kurangi 1. Oke, baik. Kemudian kita hitung 2 kali 3 berarti 6. X, ini berapa? Pangkat 2. 4 kali 2, 8. X, 2 kurangi 1, pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. 5 kali 1 berarti 5. X-nya pangkat 0 kan? X pangkat 0. Kalau
pangkat 0 berarti dia itu 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan berapapun pangkatnya 0 berarti dia itu adalah 1. Artinya 5 kali 1 ya tetap 5 gitu. Jadi turunannya adalah 6x kuadrat plus 8x plus 5. Karena ini kan 1, 5 kali 1 tetap 5. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Gampangnya ketika dia pangkatnya 1 berarti tulis konstantanya saja. Berarti tulis angkanya, koefisiennya saja. Tulis koefisiennya saja, angkanya saja gitu ya. Kalau misalnya 5x berarti 5. 6x berarti 6. Turunan dari 7x berarti 7. Turunan dari 8x berarti 8. Seperti itu. Kalau misalkan konstanta berarti turunannya adalah 0. Turunan dari 5, 0. Turunan dari 3, 0. Seperti itu ya. Paham? Oke, kalau kalian masih belum paham, tidak apa-apa, Ibu akan jelaskan yang nomor 2. Masih persis ya, senada soalnya, cuma Ibu ganti dengan angkanya saja. Oke, jika FT, kita tulis di sini nomor 2 ya. FT sama dengan 5T min T kuadrat. 5T min T kuadrat plus 7. Plus 7. Maka F aksen T atau turunannya adalah, nah perhatikan kayak tadi ya, ini kan hanya T-nya saja, berarti T-nya pangkat 1. Tadi yang Ibu sudah bilang, kalau 7x 7, kalau 5x 5 gitu ya. Jadi kalau turunan dari 5T berarti 5 gitu ya. Kamu jangan terkecoh dengan T, X itu variabel. Variabel itu luas sekali, bisa A sampai Z ya. Jangan terpaku hanya tahu X dan Y saja ya. Luas sekali. Matematika itu luas. Berarti kalau misalnya 5T itu adalah 5 seperti itu. Kemudian yang ini ya, berarti min di sini kan ada 1 ya. Berarti 1 kali ini turun. Berarti 2T 2 kurangi 1. Kita ingat kembali, ini plus 7, artinya 7 itu sebagai konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0, berarti nggak usah kita tulis. Udah selesai sampai sini. Artinya turunannya adalah, ini 5, tulis kembali, 1 kali 2 berarti min 2T pangkat 1. Harusnya ada ditulis 1 tapi nggak usah. Kalau 1 nggak usah ditulis, kenapa? Ini tuh artinya T-nya pangkat 1. Paham? Berarti ini turunannya 5 min 2T. Ya, yang perlu kalian tahu adalah ini ya. Pangkat turun kalikan dengan koefisiennya pangkat kurangi 1 ya. Kemudian ketika ada konstanta turunannya adalah 0 ya. Ketika variabelnya pangkatnya 1, tulis koefisiennya saja. Kayak ini 5T berarti 5 gitu kan. 5X berarti 5, 7X berarti 7. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Kemudian soal nomor 3. Ini nadanya beda ya. Ibu akan jelaskan juga. Ibu akan hapus ini. Kita lanjut yang nomor 3. Diberikan fx ya. Fx-nya adalah x pangkat 4 plus 6x plus 1. Tentukan x agar memenuhi f aksen x sama dengan 38 ya. Justru ini kita cari X-nya berapa ya, ketika turunannya diberitahu gitu kan sama soal berapa gitu. Mudah banget ya, gak usah pusing gimana caranya Bu, karena ini yang diketahui adalah turunannya, berarti kita cari dulu turunannya. F aksen X, ayo kayak tadi ya, kayak tadi 4 turun, ini kan ada angka berapa? Angka 1, berarti 1 kali 4 4x 4 kurangi 1 berarti 3. Langsung saja ya, karena kalian sudah paham kan yang tadi kan. Oke, ini pangkatnya 1. Ayo, kalau pangkat 1 kayak tadi berarti ini tuh 6 ya, langsung saja karena pangkatnya 1 gitu. Kemudian ini konstanta berarti 0, berarti selesai. Oh selesai ya, berarti ini turunannya 4x pangkat 3 plus 6 sama dengan 38. Artinya ini sama dengan 38 gitu ya. Jadi kita kan mau cari X-nya nih, diamkan yang ada X-nya, yang kita pindahkan yang tidak ada X-nya, yaitu 6 min 6 seperti itu.
Kemudian kita lanjut, 4x pangkat 3 berapa ini? 32 ya. Maka x pangkat 3 adalah 32 dibagi 4. Berapa? 32 bagi 4? 8 kan? Maka x pangkat 3 adalah 8 gitu. Tapi yang kita cari adalah x, bukan x pangkat 3. Jadi gimana, Bu? Ya kita cari x-nya, berarti akar pangkat 3 dari 8. Berapa? Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Berapa kali berapa sama dengan 8. Berarti hasilnya adalah 2. Seperti itu, ya. Oke, paham, Dek? Ya, seperti ini. Sama-sama mudahnya kan, seperti yang tadi. Oke, itu ada kereta odong-odong ya lewat, tidak apa-apa, itu sebagai hiburan saja gitu ya. Oke, sekarang kalau masih belum paham, kita lanjut nomor 4, karena nomor 4 ini senada gitu ya dengan soal yang nomor 3, cuman angkanya saja yang beda gitu ya. Nah, kalau nomor 4 ya, ini bentuknya T, tidak apa-apa, boleh X, boleh T, nanti ada juga A, ada B, tidak apa-apa. Yang penting ya, yang penting kamu paham ya bagaimana sih cara menurunkannya atau cara mencari turunannya, seperti itu ya. Kamu jangan terkecoh dengan huruf, mau X, mau T, mau A, mau B, mau C, terserah gitu ya. Yang penting kita paham tentang turunan. Nah, nomor 4 itu kita cari FT-nya, pintar. Kita bukan FT, kita diketahui FT-nya adalah 3T kuadrat plus 5T min 6. Sama ya kayak tadi ya. Tentukan T agar F aksen T atau turunannya itu adalah 29. Artinya kita cari dulu turunannya. Ayo bareng-bareng kayak tadi tuh. Ya. Ya, langsung aja ya. Ini kan pangkatnya 2. Turun ya. Di sini ada angka berapa? Ada angka 3. Kalau turun berarti berapa? Dikalikan 3 kali 2 berarti 6. T 2 kurangi 1, 1. Perlu tulis? Tidak usah, diamin aja ya. Jadi 6T. Paham ya? Nah sekarang kayak kemarin lagi ya, bukan kemarin, tadi barusan ya, Ibu menjelaskan kalau misalkan pangkatnya 1 berarti tulis koefisiennya saja, angkanya saja. Di sini ada 5T, berarti turunannya adalah 5 gitu. Kalau 7T ya 7, kalau 6T ya 6, kalau 8T ya 8. Yang penting pangkatnya 1 ya, tulis koefisiennya saja. Kemudian ini negatif 6 itu adalah sebuah konstanta. Kalau diturunkan jadi 0. Dah, diamin aja berarti ini. Gitu ya. Nah, yang dari soal itu F aksen T-nya adalah 29, berarti ini itu 29. Ya. Maka kalau kita mau cari T-nya mudah sekali ya. 29 ini lebih sederhana nih soalnya. Mana yang pindah? Oke, bagus. 5. Pindah 5-nya. Berarti 6T sama dengan 24. Maka T-nya adalah 24 bagi 6. Berarti berapa? T-nya adalah 4. Nah, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan mudah ya. Nada yang seperti ini atau variasi soal seperti ini kalian juga bisa. Ya. Yang penting kalian mau berusaha ya. Yang penting mau berusaha untuk belajar, tetap belajar ya. Karena utlubul ilma, mencari ilmu itu tidak ada habisnya sampai di ujung usia ya, sebelum ujung usia itu terus mencari ilmu. Oke. Nah, sekarang variasi soal yang nomor 5 ya. Beda lagi. Nih Ibu hapus ya. Kita mau menjawab nomor 5. Sebenarnya mudah juga, mudah. Ibu akan jelaskan. Oke. Carilah gradien garis singgung pada kurva dengan persamaan. Kita tulis ya, persamaannya itu adalah Y sama dengan 3X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 8X plus 10 gitu ya. Pada X sama dengan 2. Pada X sama dengan 2. Jadi gimana Bu caranya? Sebenarnya gradien garis ya, gradien itu kita simbolkan M ya. Kita pernah belajar tentang gradien garis pada kelas 8 SMP ya, simbolnya itu adalah M. Ketika kita mencari gradien berarti kita mencari turunan ya, dy per dx-nya, di mana x-nya itu adalah 2 gitu.
Jadi gimana Bu? Ya tidak gimana-gimana, kita turunkan saja itu Y-nya gitu ya. Turunkan saja Y-nya. Kayak tadi, ayo diturunkan ini. Ini angka 3 kan, turun kalikan dengan 3. Jadi berapa? 9. X. Ya, idenya dikurangi 1. 3 kurangi 1 berarti 2. Ya, oke. Ini 2, turun ke sini kalikan, min 6 kali 2 berarti min 12. Ya, X. Ininya kurangi 1 berarti pangkatnya 1, nggak usah ditulis ya. Nah, ini plus 8X. Kan tadi sudah kita pelajari kalau yang X yang pangkat 1 berarti tulis koefisiennya saja, berarti plus 8 ya. Terus ini konstanta, kalau konstanta diturunkan 0, dah berarti ini ya. Nah, kemudian ini kan berarti X-nya 2 ya. Masukkan saja X-nya 2 berarti 9. Kalau 2 ya